Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Endah Dian Marina SSTM Kep, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Senang sekali dapat bertemu pada kesempatan ini. Melalui sesi ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian, yaitu mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal, Neonatal, dan Asuhan Pasca Keguguran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan semester 6 dengan kode mata kuliah BD6E137A. Berbobot 3 SKS, diselenggarakan dalam waktu 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3 dan CPL 7 yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Pencapaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu mengenali tanda dan gejala kegawat daruratan maternal neonatal berdasarkan hasil pengkajian klinik secara tepat. CPMK 2, mahasiswa mampu merespon dan mengelola kasus kegawat daruratan maternal neonatal melalui penerapan keterampilan klinik dan manajemen asuhan kebidanan sesuai standar. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjustifikasi keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam diskusi dan negosiasi dengan tenaga kesehatan lain pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. CPMK 4, mahasiswa mampu bekerja sama secara efektif dalam tim kesehatan untuk memberikan asuhan terbaik bagi ibu, janin, dan neonatus pada kasus kegawat daruratan maternal neonatal. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis kasus kegawat daruratan maternal neonatal dengan menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinik. CPMK 6, mahasiswa mampu menerapkan evidence-based practice yang sesuai dalam penata laksanaan kasus kegawat daruratan maternal neonatal untuk meningkatkan keselamatan dan mutu asuhan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Dalam delivery ini saya memberikan materi presentasi interaktif yang berlangsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Saya akan menggunakan slide presentasi untuk menyampaikan konsep-konsep utama secara terstruktur, gambar interaktif untuk membantu memvisualisasikan materi sehingga lebih mudah dipahami, serta mind mapping yang menggambarkan hubungan antar konsep secara sistematis. Melalui perpaduan media pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengikuti alur pembelajaran dengan lebih jelas, memahami materi secara lebih mendalam, serta memperoleh pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Dalam interaksi, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi interaktif, tanya jawab, dan menyusun kerangka berpikir agar lebih mudah dipahami. Yang terakhir adalah assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan sebelum mata kuliah ini mencakup penilaian formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan dengan observasi unjuk kerja. Selanjutnya penilaian sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa akan belajar dengan menganalisis kasus yang relevan sehingga mampu menghubungkan teori dengan praktik. Diharapkan metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran pada pertemuan kelima dengan topik patofisiologi preeklamsia. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas saya ya sore ini ya? Iya, Ibu. Gadar semester 6 ya? Iya, Ibu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sudah belajar apa saja dari pagi? Apa aja pelajaran dari pagi? Oke, atoneoteri berarti sudah mulai membahas masalah KBI, kegawat daruratan. Baik, hari ini kita akan lanjut yang
pembelajaran saya yang lalu, preeklamsi. Oke, jadi kemarin sudah dibahas ya, manifestasi klinis dari preeklamsi itu apa saja? Manifestasi klinis, ciri-cirinya orang ibu hamil yang mengalami preeklamsi, yang bisa jawab siapapun. Oke, tekanan darahnya tinggi, apalagi? Ada protein urin. Oke, apalagi? Odim. Oke, baik. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang manifestasi klinis, artinya tanda gejala yang terlihat pada ibu-ibu yang mengalami preeklamsi. Hari ini kita akan bahas tentang patofisiologi preeklamsi. Kenapa bisa terjadi preeklamsi? Ada yang penasaran nggak? Penasaran. Oke, kalau penasaran, gini. Kalian kan mau jadi bidan nih. Misalkan ada ibu hamil yang tanya, Bu bidan, preeklamsi itu penyakit darah tinggi ya? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, siapa namanya, Dek? Zalfa, Bu. Zalfa. Menurut Zalfa apa jawabannya? Menurut saya kan yang nampak dari hasil pemeriksaan itu bidan memang itu darah tinggi ya, Bu. Iya. Nah, namun sebenarnya itu bisa ada masalah di kehamilannya, Bu. Tapi biasanya nggak berhubungan sama plasenta. Oke, berhubungan atau nggak berhubungan sama plasenta? Biasanya berhubungan. Berhubungan dengan plasenta. Setuju nggak teman-temannya? Berarti ada masalah di plasentanya. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kita jawab bersama-sama. Mengapa sampai pembuluh darah ibunya itu mogok? Artinya orang-orang hipertensi itu kan sempit pembuluh darahnya ya. Terjadi vasospasmus pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Terjadi hipertensi pada orang dengan preeklamsi, ya. Kenapa sampai pembuluh darahnya mogok? Kita lihat. Nah, ini plasenta dengan preeklamsi, nanti jabarannya itu akan lebih jelas. Akar masalahnya itu betul tadi Zalfa bilang ada di plasenta, ya. Preeklamsia ini dikenal sebagai the disease of theories. Jadi artinya kenapa dia pada hamil, keracunan hamil itu teori, the disease of theory. Namun pemicu utamanya itu sebenarnya dari plasenta. Karena gagalnya adaptasi vaskular di organ plasenta. Pemahamannya itu harus dikuasai oleh bidan. Makanya kenapa selain belajar tentang manifestasi klinis, kita juga belajar tentang bagaimana terjadi preeklamsi akibat kegagalan organ plasenta itu. Ya, ada 2 tahap utama patofisiologi dalam preeklamsi ini. Yang pertama adalah gagalnya invasi tropoblast. Sekarang siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa terjadi kegagalan invasi tropoblast? Saya, Ibu. Siapa namanya, Dek? Astri, Ibu. Astri, silakan. Kenapa, Tri? Jadi mungkin dari pembuluh darahnya yang tetap kaku dan sempit ya, Ibu. Oke, itu akibat dari kegagalan invasi dari tropoblast. Jadi kan tropoblast ini adanya di mana? Di janin ya. Ya. Nah, di janin ketika plasenta menempel atau janin menempel di endometrium, itu terjadi remodeling arteri spiralis yang ada di uterus. Dia bersatu tuh plasenta ibu dengan pembuluh darah anak dan pembuluh darah ibu, mereka saling bersatu membuat model baru, remodeling. Ini gagal atau incomplete. Ya, tuh yang harusnya dia begini, dia jadi melingkar-lingkar seperti ini. Itu gagal, kegagalan terjadinya itu seperti itu. Ya. Pada kehamilan normal, sel tropoblast menginvasi arteri spiralis ibu dan arteri spiralis ibu menjadi lebar, elastis dan bertekanan rendah. Namun pada kasus preeklamsi ini gagal. Akhirnya tetap kaku, pembuluh darah ibu tetap kaku, sempit dan bertekanan tinggi alias high resistant, ya. Dampaknya perfusi darah berkurang, iskemi plasenta dan pelepasan radikal bebas. Selanjutnya, tadi terjadi kegagalan invasi tropoblast itu kan di plasenta. Sekarang terjadi disfungsi endotel
atau yang ada di setiap pembuluh darah ini terjadinya di ibu. Ya, ada kerusakan dinding pembuluh darah. Kalau kerusakan ini terjadi di seluruh tubuh, kita bahas satu-satu. Mulai dari organ tubuh yang paling penting dalam proses penyaringan racun yaitu ginjal. Sekarang kalau disfungsi endotelnya terjadi di ginjal, apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Namanya siapa, Dek? Keke. Keke. Jadi protein urea, Bu. Terjadi protein Urea. urea. Nah, terus keluar kan jadinya bocor. Oke. Jadi terjadi kebocoran Iya. protein dalam urin. Itu manifestasi klinisnya. Aplaus dong buat Keke ya. Oke, betul sekali jika terjadi di ginjal dia akan terjadi protein urea. Ini itu salah satu penyebab terjadinya penyempitan pembuluh darah sistemik dan kebocoran tadi, betul kata Rere ya. Keke tentang kebocoran cairan kapiler atau capillary leak kita sebutnya. Ya, dari keseluruhan yang sudah kita bahas tentang dampak dari disfungsi endotel tadi, selain di ginjal, vasospasme renal, kebocoran kapiler sampai terjadi dengan proteinuria, ya, oliguria dan retensi cairan, di sistem saraf pusat itu juga bisa terjadi masalah. Kalau disfungsi endotel terjadi di otak, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Pusing hebat. Ya, Keke, pusing hebat. Siapa lagi? Pandangan kabur, betul. Siapa lagi? Kejang. Kejang, Bu. Kejang, betul sekali. Itulah kenapa preeklamsi itu harus segera kita tangani. Karena dia itu terjadi kerusakan endotel organ. Pembuluh-pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh itu mengalami kerusakan sistemik. Sistemik artinya bukan cuma di rahim, bukan cuma di plasenta, tapi di seluruh tubuh. Mulai dari kepala ada otak. Awalnya pusing, penglihatan kabur, dan lain-lain. Tadi sudah Anda jelaskan. Akhirnya dia akan manifestasi yang paling sering itu adalah kejang. Ya. Jadi hati-hati pada kasus preeklamsi. Jadi kita nggak main-main. Jadi memang kasus preeklamsi ini tadi bukan cuma dengan MGSO4 karena dia sistemnya hanya pemeliharaan. Ya. Kalau untuk sampai sembuhnya itu harus dihilangkan faktor penyebabnya. Apa penyebabnya tadi? Plasenta. Berarti plasentanya yang harus dibuang. Makanya treatment paling ampuh untuk preeklamsi adalah terminasi kehamilan. Nah, sampai ya kalau terjadinya pada janin di organ reproduksi sendiri itu bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat atau AUGA, ya, sampai gawat janin. Intinya terjadi disfungsi endotel organ. Itu yang terjadi di tubuh ibu. Kalau yang pertama tadi, yang di plasenta, gagalnya di trofoblast. Oke, ini ada alur rantai patologi preeklamsi. Ya, ada 4 tahapan. 2 tahapan yang terjadi tadi di plasenta, 2 tahapan yang terjadi di seluruh tubuh. Siapa yang mau ngisi? Silakan. Saya punya spidolnya. Ya, siapa yang mau ngisi? Oke, silakan. Siapa namanya, Dek? Aulia. Oke, silakan Aulia. Yang terjadi di plasenta. Bisa bukanya? Oke, kita lihat gagal invasi. Oke, akibatnya apa? Gagal invasi trophoblas ini? Terjadi penyempitan pembuluh darah. Oke, terima kasih Aulia ya. Oke, selanjutnya satu lagi dong, kan ada 2. Yang terjadi di plasenta, penyempitan pembuluh darah, terus yang kedua iskemi. Oke, ya, jadi mulai paham ya. Jadi ada gagal invasi, akhirnya iskemi, penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh. Oke, makasih Aulia. Selanjutnya satu lagi, siapa? Rara, silakan Ra. Sekarang yang terjadi tadi, yang barusan kita bahas.
di seluruh tubuh ibu setelah terjadi iskemi pembuluh darah? Apa yang terjadi, Ra? Oke. Disfungsi. Oke. Disfungsi endotel, kemudian terjadi vasospasme pembuluh darah. Oke. Ya. Oke, terima kasih Rara ya. Ya. Betul nggak teman-teman? Setuju dengan yang ditulis? Ya. Berarti dari sini kita sudah mulai paham ya bahwa itu terjadi yang pertama karena gagalnya invasi trofoblast. Yang kedua terjadi iskemi pembuluh darah. Yang ketiga disfungsi endotel, dan yang terakhir inilah yang menyebabkan terjadinya manifestasi klinis yang selalu kita lihat yang menjadi penciri ibu yang mengalami preeklamsi. Tekanan darah tinggi, proteinuria, dan edema atau bengkak. Terakhir, ada pertanyaan kasus. Ada kasus, kenapa pasien preeklamsi mengalami udem wajah dan tangan, serta tekanan darah yang melonjak drastis? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ini sebetulnya adalah rangkuman dari semua yang sudah kita bicarakan sore hari ini. Siapa? Izin saya, Bu. Oke, siapa namanya, Dek? Ya, Adinda. Adinda, silakan Adinda. Benar ya, Bu ya. Kata-kata darah itu terjadi karena penyempitan pembuluh darah sistemik. Sedangkan pembengkakan atau ödem itu terjadi karena kerusakan endotel yang membuat saluran intravaskular itu bocor ke jaringan Interstisial, gitu ya. Interstisium. Kemudian, udah? Oke. Gimana teman-teman? Perfect ya, sempurna, keren. Terakhir, prinsip medisnya, ya. Karena sumber masalah placenta, maka terapi definitif preeklamsia adalah dengan melahirkan plasenta. Saat ini tidak ada terapi lain yang paling efektif untuk menghentikan preeklamsi. Adapun pemberian MgSO4, kemudian apa lagi? Antihipertensi, itu bukan untuk mengobati, tapi untuk tindakan penstabilan. Menstabilkan saja, nggak bisa menghilangkan sepenuhnya. Jadi kalau misalkan tekanan darahnya sudah 180/160 saat hamil, dikasih antihipertensi, MgSO4 itu untuk stabil supaya nggak makin naik. Tapi kalau untuk sampai turun itu tidak bisa. Harus diterminasi kehamilannya. Ya. Tadi kalau nggak diterminasi atau tidak distabilkan terjadi kejang karena disfungsi endotel di otak ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tadi sudah banyak sekali kita bahas tentang preeklamsi, patofisiologinya, penyebabnya, sampai manifestasi klinisnya. Sekarang silahkan Anda buat mind map-nya. Mind mapping dari patofisiologi preeklamsi ini. Ya, silakan dibuat di kertas versi kalian. Ya, tadi kan Adinda sudah punya pemahaman versi Adinda. Sekarang teman-teman yang lain, saya minta juga membuat mind map-nya. Ya, kita berikan waktu sekitar 10 menit cukup? Cukup ya, karena kan sudah paham ya. Kemudian kalau sudah kita upload di tugas kita seperti biasa di Google Classroom-nya ya. Ini adalah referensi yang biasa kalian gunakan untuk belajar lebih dalam tentang preeklamsi. Ya. Sekarang itu kita kenal preeklamsi, just preeklamsi, nggak ada berat, ringan, sedang kalau dulu ada. Tapi sekarang semua preeklamsi kita anggap sama. Karena sejatinya ibu hamil itu nggak boleh tekanan darahnya tinggi. Tekanan darahnya harus stabil. Dan tidak boleh ada protein urin di dalam urinnya. Tidak boleh terdapat protein di dalam urinnya.
Ya, oke, sampai sini. Silahkan mengerjakan mind map-nya. Saya tunggu sekitar 10 menit. Kalau ada pertanyaan boleh sambil diskusi ya. Kenapa? Ya. Buatlah. Yaitu gambar-gambar. Oke, gagal invasi. Ya. Kalau udah sering belajar, karena ini sebetulnya dasar ilmu itu kan anatomi fisiologi. Jadi kalau kamu sudah menguasai anatomi fisiologi, kenapa tadi terjadi udem? Ya, ada pengeluaran rusak jaringan endotel pembuluh darah, cairannya keluar, gitu. Karena dia nggak bisa memfilter, akhirnya keluar ke interstisium. Lapisan bawah kulit akhirnya bengkak. Makanya kalau bengkak itu kan manifestasinya ketika kita pencet, dia lama baliknya. Ya, itu. Begitulah patofisiologi ya. Jadi pelajaran ini penting apalagi Anda adalah sarjana terapan kebidanan ya. Seorang bidan yang levelnya sudah level 7 secara KKNI. Jadi harus tahu penyebabnya supaya bukan cuma mengobati, bukan cuma melakukan penstabilan, tapi juga melakukan tindakan preventif. Penyakit plasenta ini bagaimana preventifnya? Ada beberapa literatur yang bilang karena kekurangan protein. Jadi kekurangan protein selama sebelum dan saat hamil itu salah satu faktor predisposisi terjadinya plasi. Makanya pencegahannya sebelum hamil, ibu-ibu catin, ya mungkin tadi sudah belajar catin, itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein. Salah satunya untuk mencegah terjadinya tadi kegagalan invasi tropoblas. Oke, sudah ya? Oke, bagus-bagus sekali tugasnya. Silahkan nanti di-upload di Google Classroom kita. Terakhir, closing statement ya dari saya ya, dipelajari secara benar. Karena ini adalah menjadi landasan kalian untuk melakukan tindakan. Bukan hanya tindakan penstabilan, tapi juga tindakan pencegahan pada preeklamsi. Mengonsumsi makanan yang baik, edukasi yang benar kepada ibu hamil sebelum bahkan mungkin saat hamil itu penting dilakukan oleh seorang bidan untuk mencegah terjadinya penyakit seperti ini. Karena prognosis dari penyakit preeklamsi ini masih sangat tinggi di Indonesia. Ya, masih banyak ibu-ibu yang harus terpaksa melahirkan secara sesar karena terjadi preeklamsi. Karena tadi harus dipaksa lahir kan plasentanya. Sedangkan dipaksa lahir nggak bisa hanya dengan diberikan induksi alami. Harus dengan tindakan terminasi operatif. Kita nggak mau ibu-ibu hamil kita mengalami banyak sekali tindakan operatif yang sebetulnya tidak perlu, yang sebetulnya bisa kita cegah. Ya, dengan belajar patofisiologi yang benar, dengan belajar patofisiologi secara serius, kalian bisa menjadi agent of change, bisa merubah perilaku ibu-ibu yang tadinya jajan, makan kurang sehat, bisa lebih aware terhadap pentingnya makan makanan tinggi protein sebelum dan saat hamil untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit sistemik seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga perkuliahan kita di sore hari ini bermanfaat buat teman-teman. Next time kita akan bertemu lagi tentang penanganannya. Jadi setelah kita belajar patofisiologinya, minggu depan kita akan belajar bagaimana prakteknya menangani kalau ketemu pasien hamil di situ. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua. Keren ya, tugasnya bagus. Boleh meninggalkan ruangan kelas, hati-hati di jalan, jangan lupa tetap belajar patofisiologi. Oke,
Silakan. Ya. Sukses semuanya ya. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi dan komitmen saya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen profesional di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Terima kasih atas perhatian tim asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.